30 selebriti termasuk 3 pemain band terkenal di Indonesia diduga sangat kuat menurut Sekretaris Indonesian Audit Watch terlibat dalam kasus pencucian uang oleh mantan pejabat pajak Rafael. Nah, nama-nama selebriti tersebut yang tidak bisa kita pungkiri adalah paling banyak perdebatan dari media dan juga netizen, Raffi Ahmad. Nah, hari ini aku sudah melihat tayangan di mana Raffi Ahmad sudah memberikan klarifikasi. Ada keterangan yang mengatakan bahwa dia mengakui memang bekerja sama dengan mantunya Rafael yang bernama Jeremy Emmanuel Santoso. Nah, Jeremy ini merupakan partner kerjanya yang dia posisinya sebagai manajer Rans Peak Basketball. Kalau aku lihat foto-foto di sini memang si Emmanuel itu cukup dekat dengan Raffi Ahmad ya. Karena kan ada banyak yang bilang nih, bagi yang pro dan kontra, kan yang pro akan mengatakan, karena kan Raffi Ahmad tuh artis terkenal, semua orang pengen foto sama dia. Tetapi foto-fotonya ini memang juga mengidentikan kedekatannya, misalnya nonton pertandingan bareng, atau di sebuah tempat makan, yang itu bukanlah tipikal antara idola dan juga fansnya. Jadi itu adalah alasan kenapa sebagian netizen mengaitkan ini dengan Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad salah satu branding yang dia tampilkan ke sosial media adalah sebagai sultan, orang kaya begitu. Terlepas itu hanyalah sebagai konten atau tidak, tetapi ada keterangan yang disampaikan di sini bahwa Raffi Ahmad siap kok kalau mau diperiksa oleh KPK, akan diperiksa harta-harta semuanya, dia siap. Silakan KPK kalau mau memeriksa harta yang dimiliki Raffi Ahmad, dia mengatakan siap melakukan itu semua. Nah, kemudian juga kita lihat ada keterangannya Raffi Ahmad, terus juga ada keterangan tentang tas-tas yang disita oleh KPK yang merupakan milik dari istrinya Rafael. Gila ya, harganya itu mulai dari 55 juta sampai 596 juta, totalnya itu udah berapa miliar aja, itu baru tasnya doang. Belum dengan uang yang disita, itu kurang lebih hampir sekitar 34 atau 35 miliar rupiah. Itu harta yang luar biasa sekali yang bisa diambil oleh tangan, belum yang tersembunyi. Aku yakin masih banyak yang tersembunyi, makanya itu sedang diperiksa saat ini. Nah, sekarang kita akan coba simak klarifikasi Raffi Ahmad sebenarnya mengenai gunjang-ganjing tentang nama R tersebut. Ini adalah keterangannya pada saat dia membawakan acara di Trans 7. Benar, aku punya kawan aku, iya, Jeremy itu katanya ada di berita juga, di berita juga udah rame sih. Ada keluarganya dengan betul. Rafael. Jadi Jeremy itu bekerja di Rans tuh ngurusin basketbolnya aku tuh. Dan Jeremy itu adalah jadi presiden klubnya basket aku, dan juga dia tuh manajer basket timnas loh. Dia anaknya berprestasi. Jeremy itu adalah dia punya istri. Istrinya itu anaknya Rafael. Tapi aku memang sama sekali tidak mengenal. Aku tuh kenal sama Rafael, yang Pak Rafael itu Om Rafael atau Pak Rafael, aku nggak kenal. Jadi bingung loh kenapa disangkut pautin sama gua. Tapi Jeremy menantu berarti ya? Betul. Rafael emang kerja di Rans. Jadi gara-gara berita itu semua teman-teman, semua klien, semua partner, semua investor pada nelponin gua. Bro, lu bener nggak terlibat kan? Ya enggak lah bro, santai aja, kalem, gue juga nggak gimana-gimana, kenal aja, enggak, tapi gue jelasin. Pada kepo partner gue pernah nanya. Oke, jadi itu adalah klarifikasi dari Raffi Ahmad mengatakan bahwa tidak benar dia terlibat dalam pencucian uang tersebut. Tetapi apakah ini cukup menjawab gonjang-ganjing netizen? Sepertinya tidak. Walaupun Raffi sudah mengklarifikasi, masih banyak aja yang tidak percaya bagaimana Raffi mendapatkan uang yang dia miliki. Sebenarnya ini salah satu efek buruk ya dari konten yang sebagian mengidentikan ini adalah flexing. Walaupun aku tahu ya, Raffi Ahmad tuh termasuk orang yang sebagian orang mengatakan dia adalah orang yang sangat baik dan juga suka membantu. Tetapi karena bagian konten, aku yakin lah Raffi juga sebenarnya males ya pamer-pamer harta ataupun juga mengidentikan dia dengan sultan. Tetapi itu adalah karena bagian konten agar mendapatkan views dan sebagainya, dan juga berbagai macam strategi yang dia lakukan. Ini adalah resikonya. Indonesia itu negara berkembang, banyak banget orang-orang Indonesia itu yang masih berada di bawah garis kemiskinan begitu. Jadi ada kesan kayaknya sebagian orang tuh ngerasa cemburu. Masa sih Raffi Ahmad memang kerja keras? Ada sebagian yang kontra ya dengan Raffi Ahmad bahwa memang dia adalah pekerja keras, syuting dari pagi sampai pagi. Tetapi kalau kekayaannya sebegitu banyak, dia bisa beli klub bola, terus juga klub basketball, terus juga usaha ini dan itu apakah masuk akal? Nah,
Ya memang nggak salah sih, beberapa orang curiga seperti itu. Nah, Raffi Ahmad coba ada bagiannya dia mengatakan asal uang yang dia miliki selama ini. Atau enggak, aku nggak tahu. Ada beberapa, gua ada foto sama tim Rans Basketball, sama semuanya tuh, sama chairman-nya, sama presiden klubnya, Jeremy juga waktu itu meresmikan, waktu itu memang kita mau bikin di PIK itu lapangan sportainment yang besar. Oke, jadi itu adalah bagian foto-foto yang tersebar. Ini bisa kita cek sih dari Instagramnya Jeremy sendiri. Nah, terus juga Raffi mengatakan sebenarnya uang dia selama ini dari mana aja untuk usaha bisnisnya. Dia mengatakan bahwa uang yang selama ini untuk menjadi bisnis itu berasal dari uang syuting dia, uang iklan dia, terus bisnis dan sebagainya. Apalagi rencananya setelah pemilu nanti di 2024, Rans Entertainment itu akan go public, dan saat ini itu sedang dilakukan kayak pre-IPO. Jadi pre-IPO itu adalah bagian dimana misalnya gini teman-teman, nanti sahamnya Rans itu kalau sudah resmi melandai ke bursa efek ya di Indonesia, itu misalnya satu lembar saham dijualnya Rp300 per lembar. Nah, kalau di pre-IPO ini, kalau kita punya partner nih, misalnya aku punya partner, ada strategic partner yang dikatakan dari Raffi Ahmad yang mau gabung membeli saham ini, misalnya kalau di pre-IPO itu lebih murah. Kalau seandainya setelah IPO itu harga 300, tapi kalau pre-IPO mungkin harganya cuma Rp100 per lembarnya. Tetapi ada minimal pembeliannya. Misalnya minimal pembeliannya adalah 10 miliar. Nah, jadi pada saat nanti setelah IPO harga sahamnya naik, nanti para investor-investor yang dalam tanda kutip adalah strategic partnernya Raffi Ahmad, mereka bisa langsung menjualnya. Jadi dari belinya dia 100, seandainya menjadi 300, nanti dijualnya, itu kan naiknya berapa itu? Naiknya 3 kali lipat teman-teman. Misalnya modal awalnya dia 10 miliar. Pada saat di IPO nanti naik 300, naik 3 kali lipat, artinya uangnya akan naik 30 menjadi 30 miliar rupiah. Nah, ini memang adalah bagian yang biasanya banyak ya, nggak hanya untuk perusahaan Raffi Ahmad ya, saham secara keseluruhan. Itu banyak oknum-oknum yang melakukan hal pencucian uang dengan cara seperti ini. Misalnya ya ini kan Anda dapat uangnya dari mana? Kok bisa-bisa ada tabungan selama tahun ini sama tahun depan ada kenaikan misalnya 10 kali lipat. Oh, itu uang dari saham. Kalau nggak percaya, cek aja. Oh, ternyata benar. Tetapi kalau digali lebih dalam, ya kita akan cek dulu beneran nggak sih naiknya 10 kali lipat atau tidak. Karena dari Rafael juga pun pada saat safari ke sejumlah media massa, misalnya ke Kompas TV, ke Berita 1, terus juga ke Metro TV, dikatakan begini, saya tuh nggak tahu ada berapa jumlah uang di safety deposit box tersebut, karena saya jual beberapa aset, reksadana juga saya jual, saya masukin ke situ. Jadi saya tukar dalam bentuk dolar Amerika dan juga Singapura sama euro. Terus dikatakan kalau angkanya naik tinggi, ya itu mungkin karena kursnya sudah naik. Nah, aku cek nih jejak digital gitu. Kayaknya dolar itu 5 tahun terakhir sampai sekarang nggak terlalu beda signifikan kok. Beda ya kalau zaman Krismon dulu. Dolar dulu cuma berapa ya? Mungkin $1 tuh cuma Rp2.000 misalkan. Terus naik menjadi Rp16.000. Itu kan naiknya berlipat-lipat. Tetapi kalian cek aja 5 tahun terakhir, tidak ada kenaikan antara ke dolar ke penukaran dolar yang signifikan. Jadi ini adalah salah satu cara yang juga menurut aku, kalau memang seandainya Raffi Ahmad bukanlah yang dimaksudkan dari Sekretaris Indonesian Audit Watch itu tersebut, harus hati-hati juga pada saat pre-IPO. Dicek dulu strategic partnernya yang akan menjadi investor di sahamnya Raffi Ahmad, dicek apakah ini sumber uang yang akan dimasukkan tersebut adalah uang yang halal, ya bukan halal lah, maksudnya apa istilahnya ya, panas atau tidak begitu. Karena kalau nanti terbukti bahwa itu adalah uang dari negara yang dilakukan pencucian, ya harusnya itu adalah disita kembali oleh negara. Tetapi kita memang belum ada pasal ya untuk menyita atau memiskinkan para koruptor gitu. Ini sangat menyedihkan sekali. Mahfud MD juga meminta ya DPR ya waktu rapat dengan Komisi 3. Kenapa sih kami pemerintah mengajukan untuk memiskinkan atau menyita harta yang dimiliki oleh para koruptor tetapi tidak diratifikasi sampai sekarang juga oleh anggota DPR.
Sebagian netizen bilang, ya wajar dong Anjas, anggota DPR-nya mungkin sebagian ketakutan. Kalau mereka nanti ketahuan korupsi, habislah hartanya semua itu. Jadi kalau menurut aku lebih penting mana Anjas? Kalau hukuman mati sama menyita harta. Menurut aku akan jauh lebih bermakna dan juga efisien kalau koruptor itu hukumannya adalah dimiskinkan, diambil semua hartanya. Karena kan koruptor tuh bukan orang miskin sebenarnya. Coba cek deh, para koruptor di Indonesia rata-rata mereka tuh sudah kaya raya, tetapi masih tetap pengen lagi. Kayaknya nagih mulu sama uang gitu. Mungkin di Indonesia yang punya uang 1 miliar, 2 miliar itu nggak nyampe 50% dari penduduk Indonesia. Tetapi para koruptor tuh hartanya udah berapa ratus miliar, misalnya Rafael yang diambil dari safety deposit box-nya aja di atas 30 miliar, ditambah lagi dengan tas, mobil mewah, dan sebagainya, itu udah berapa puluh miliar, nyaris 100 miliar, belum dengan uang yang ada di rekening Rafael, istrinya, anak-anaknya, belum usahanya Rafael yang ada restoran di Yogyakarta, rumah mewahnya, perumahannya, gila banyak banget hartanya. Itu pun aja dia masih melakukan korupsi. Jadi makanya karena mereka, para koruptor tuh begitu cinta sekali dengan uang, harusnya yang diambil adalah yang dicintainya tersebut. Ya ini adalah uang. Dan mudah-mudahan ini kalau menurut aku ya, kalau tidak ada pemiskinan atau perampasan harta-harta para koruptor, aku yakin setelah Gayus akan ada Rafael, setelah Rafael akan ada muncul-muncul lagi yang lainnya. Dan kita akan coba nantikan apakah keterangan dari Indonesian Audit Watch pada saat nanti akan bertemu dengan anggota DPR menyebutkan ada 30 selebriti Indonesia tersebut, ini seperti apa. Jangan sampai juga kita belum tentu menyalahkan selebritinya ya. Misalnya selebritinya juga ditipu, memang dia kerja keras benar-benar, tetapi karena memang sumber uangnya itu dia dimanfaatkan oleh si Rafael, ya dalam tanda kutip mereka juga sebenarnya tertipu. Atau ada kategori yang kedua, selebriti sudah tahu itu uang panas tapi tetap dipakai, yaitu kemungkinan besar ya salahnya di selebritinya juga. Jadi kita harus melihat satu persatu case-nya. Setiap selebriti nanti yang akan disebutkan namanya tidak bisa disamaratakan bahwa mereka semuanya adalah bersalah. Siapa tahu juga mereka ditipu gitu ya oleh timnya Rafael. Jadi itu yang bisa aku update mengenai video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Dan please subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.